Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wan di channel Rajin Ngoding. Di seri sebelumnya, di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang apa itu HTML. Sudah perkenalan lah dengan HTML. Lalu di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang elemen HTML. Bang, kenapa sih kok nggak langsung ngoding aja, kok malah banyak cincong konsep, kebanyakan konsep lah. Ya karena gimana ya, mending kita tuh pahamin aja dulu, pahamin HTML itu seperti apa, penulisannya bagaimana, biar kalau kita nanti kalau seumpamanya menulis teks HTML lalu ada yang error, kita tuh nggak bingung. Kalau seumpamanya kita cuman asal tulis aja tapi nggak paham apa yang kita tulis, kalau terjadi error maka kalian akan stres sendiri. Jadi kita mending langsung saja belajar dari dasar-dasarnya. Kita pahamin konsepnya dulu, baru kita ke ngodingnya. Nanti setelah kita sudah selesai dasar HTML ini, kemudian kita akan lanjut ke dasar CSS. Lalu selanjutnya kita akan coba membuat web sederhana hanya menggunakan HTML dan CSS ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan yang kedua ini. Kita buat dulu folder pertemuan 2 ya. Pertemuan 2. Pertemuan 2. Lalu kita save, lalu kita buka Sublime teksnya, kita buka file baru, lalu kita buat codingan HTML sederhana seperti yang sebelumnya ya. Nah seperti ini. Lalu kita ubah title atau judulnya ini, kita ubah menjadi pertemuan 2. Lalu kita save di folder pertemuan 2. HTML dasar. Oh sabar, ada slashnya. HTML dasar, lalu slash pertemuan 2. Lalu di sini jangan lupa kita kasih formatnya yaitu HTML dan kita namain index saja. Index. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Oh, sebelumnya kita coba buka dulu deh. Udah benar belum? Kita buka dulu pertemuan 2, kita buka, sudah benar belum? Tara, sudah benar. Oke. Kita masuk ke Sublime teksnya lagi. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen doc tipe HTML. Nah, ini tuh tandanya kita sedang menggunakan tipe HTML 5. Sekarang kan HTML versi 5 ya. Lalu untuk penulisan elemen HTML diawali dengan tag pembuka, lalu konten atau isi, dan diakhiri dengan tag penutup. Contohnya ini tag HTML diakhiri dengan tag HTML. Perbedaannya tuh sama saja di tag awal dan tag akhir. Cuman bedanya di tag akhir itu ada slashnya. Nah contohnya ini, kita menulis tag H1 dan diakhiri dengan tag H1 juga. Tapi di sini ada slashnya. Tapi di sini ada slashnya ya. Lalu Rajin Ngoding ini adalah isi dari tag H1 ini. Nah, ada juga tag yang tidak mempunyai konten atau biasa disebut elemen kosong. Ini tidak memiliki tag akhir. Contohnya tag BR. Ini kita tidak perlu menggunakan tag akhir. Nah, sekarang kita coba buka ya. Kita coba buka di browser. Kita refresh, apa yang terjadi? Nah, maka dia akan ada enternya. Fungsi dari tag BR ini untuk enter ya. Kita buka lagi Sublime-nya. Lalu ada juga elemen HTML bersarang. Elemen HTML itu dapat disarangkan, atau bahasanya di dalam tag HTML ada tag lain. Seperti pada tag HTML ini ada tag HTML, lalu di dalamnya ada tag head, lalu ada juga tag body, dan di dalam tag head ada tag title, di dalam tag body ada tag H1 dan tag
P. Nah, inilah yang disebut elemen HTML bersarang. Lalu akan saya jelaskan apa perbedaan tag body dan tag head. Untuk tag head, semua yang kita tulis tidak akan terlihat di browser. Nih, di dalam tag head ini, semua yang kita tulis tidak akan muncul di browser, tidak akan terlihat lah. Ketika kita buka di browser, maka tulisan pertemuan 2 ini tidak akan muncul. Gimana melihatnya? Kalian bisa melihatnya itu di tab. Ini adalah tag title, ini adalah judul dari halaman web kita. Judul halaman web kita tadi adalah pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 gimana ngelihatnya? Yaitu dengan kita klik tabnya, maka di sini ada pertemuan 2. Nah, ini adalah judul tabnya atau judul halaman kita, judul halaman web. Nah, itulah fungsi dari tag title. Kemudian untuk tag body, semua yang kita tulis di dalam tag body akan terlihat di browser. Contohnya untuk tag heading 1 atau H1 dan tag P, saya belajar HTML di Android ini akan terlihat di browser. Seumpamanya di sini kita tambahin saya belajar HTML di Android di channel Rajin Ngoding. Ini BR-nya kita hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak enternya. Lalu kita buka di browser. Kalian tidak perlu repot-repot save ya, karena ini Sublime Text-nya otomatis nge-save. Seumpamanya langsung kita refresh. Taram, saya belajar HTML di Android di channel Rajin Ngoding. Nah, kan terlihat nih, ini adalah tag P-nya. Terlihat kan di browser? Nah, itulah perbedaan tag head dan tag body. Nah, di sini akan saya jelaskan ya satu persatu. Untuk tag head dan tag body kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sekarang tag title itu maksudnya adalah judul halaman kita. Tadi kan kita buat judul halamannya pertemuan 2 ya. Melihatnya di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pertemuan 2. Seumpamanya kita ganti nih. Pertemuan 2 ini kita ganti pertemuan 5. Lalu kita buka lagi, lalu kita refresh, kita buka di tab. Nah, judulnya akan berubah pertemuan 5. Itulah fungsi title. Lalu untuk tag H1, ini adalah heading atau tulisannya itu paling besar. Untuk tulisan Rajin Ngoding ini kan paling besar nih. Nah, untuk tag H atau heading ini itu ada 6, yaitu H1 sampai H6. Kita coba tulis ya, kita lihat perbedaannya H1 sampai H6. Kita tulis H2, kita tulis Rajin Ngoding, kita tutup, jangan lupa ya tag penutupnya H2, tutup. Lalu kita buat lagi tag H3, Rajin Ngoding, jangan lupa tutup H3. Lalu kita buat tag H4, Rajin Ngoding /H4. Lalu ada juga H5, Rajin Ngoding, jangan lupa tag penutupnya H5. Lalu yang terakhir H6. H6, Rajin Ngoding, jangan lupa tag penutupnya H6. Kita tutup. Oke. Dan untuk tag P ini adalah untuk paragraf. Sekarang kita coba buka di browser. Kita buka, kita refresh. Nah, untuk yang paling atas ini adalah tag H1, yang kedua tag H2, yang ketiga tag H3,
keempat H4, kelima H5, keenam H6. Dan yang saya belajar HTML di Android di channel Rajin Ngoding ini adalah tag P atau fungsinya sebagai paragraf. Nah, itulah perbedaan dari H1 sampai H6 dan tag P. Untuk tag-tag yang lainnya, tag-tag HTML yang lainnya bisa kalian baca di W3 School ya. Di situ banyak sekali kok tag HTML-nya, banyak sekali. Ada BR, ada H1, ada HR, kemudian ada banyak lah pokoknya ya. Nanti yang penting di sini saya sudah mengasih tahu cara penulisan dan perbedaan dari codingan yang kita tulis ini. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang atribut pada HTML. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.